Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Insya Allah baik semua ya. Hari ini kita bertemu lagi sahabat belajar. Masih bersama Miss Ega. Nah, hari ini kita akan mempelajari matematika, yaitu tentang pembagian bilangan. Ada yang sudah tahu seperti apa pembagian bilangan dan bagaimana cara menyelesaikan pembagian bilangan? Yuk kita bahas. Let's go. Perhatikan contoh berikut. Ibu memiliki 6 buah jeruk. Jeruk tersebut akan diletakkan dalam 3 piring yang sama banyak. Berapa banyak jeruk yang ada di setiap piring? Nah, cara menyelesaikan soal tersebut yaitu dengan cara pembagian. Mungkin anak-anak sudah belajar ya tentang pembagian di kelas 2. Coba ingat kembali. Perhatikan gambar berikut. Tadi ibu memiliki 6 jeruk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya jeruk ini akan diletakkan dalam 3 piring. 1, 2, 3. Nah, langkah pertama yaitu kita ambil 3 jeruk. Lalu kita letakkan jeruk ini masing-masing 1 di setiap piring. 1 di piring yang pertama, 1 di piring yang kedua, dan 1 di piring yang ketiga. Sisa jeruk ibu tinggal berapa anak-anak? Ya, 3. Dan sekarang di setiap piring sudah ada berapa jeruk? 1. Selanjutnya berarti kita letakkan lagi sisa jeruk ini masing-masing 1 di setiap piring. Ya, 1 di piring yang pertama, 1 lagi di piring yang kedua, dan 1 lagi di piring yang ketiga. Jadi, sisa berapa jeruknya ibu sekarang? Ya, betul, sudah habis ya anak-anak. Ya, jadi semua jeruk sudah diambil 3 sampai habis. Ada 2 kali pengambilan jeruk sampai habis. Jadi, dapat ditulis 6 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, jadi ada 2 kali pengurangan sampai habis. Pengurangan berulang seperti ini juga dapat ditulis 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi banyak jeruk di setiap piring ada 2 buah. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Baik, untuk lebih memahami lagi, perhatikan contoh yang kedua ya. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Nah, untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara pembagian. Perhatikan gambar di sini ya. Di sini ada 12 bunga mawar. Dan bunga mawar ini akan diletakkan pada vas, ya vas bunganya ada 2. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ambil 2 bunga terlebih dahulu. Lalu 2 bunga ini kita letakkan 1 masing-masing pada setiap vas. Kita letakkan 1 tangkai bunga di vas pertama ya. 1, 2. Ya. Selanjutnya kita letakkan lagi 2 bunga di
masing-masing vas. Kita letakkan satu tangkai bunga mawar pada vas pertama. Kita letakkan lagi satu tangkai bunga di vas yang kedua. Ya, selanjutnya sisa berapa bunga mawarnya? Ya, sisa 8. Karena sekarang vas sudah berisi 2 bunga. Selanjutnya kita letakkan lagi 2 bunga pada vas pertama dan vas yang kedua. Kita letakkan bunga mawar pada vas pertama. Kita letakkan lagi mawar di vas yang kedua. Selanjutnya kita ambil lagi 2 tangkai bunga mawar, lalu kita letakkan lagi di vas pertama dan vas yang kedua. Ya. Dan bunga mawar di vas yang kedua. Sekarang sisa 4 mawar. Dan sekarang di setiap vas bunga sudah ada 4 tangkai bunga mawar. Selanjutnya sama seperti tadi, kita ambil 2 tangkai bunga mawar. Lalu kita letakkan lagi satu pada vas yang pertama dan satu pada vas yang kedua. Sisa berapa? Ya, sisa 2 bunga mawar lagi. Kita letakkan lagi satu di setiap vas masing-masing ya. Kita letakkan 1 bunga mawar lagi di vas pertama dan kita letakkan lagi 1 bunga mawar di vas yang kedua. Ya, masih ada bunga mawarnya? Ya, bunga mawarnya sudah habis anak-anak. Semua bunga sudah diambil 2 sampai habis. Ada 6 kali pengambilan bunga sampai habis. Jadi dapat ditulis 12 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi ada 6 kali pengurangan sampai habis. Pengurangan berulang dapat ditulis 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi banyak bunga mawar di setiap vas ada 6 batang. Ya, jadi seperti itulah anak-anak pembagian bilangan dengan cara pengurangan berulang. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian akan lebih mudah jika diselesaikan dengan cara bersusun. Seperti apa pembagian bilangan dengan cara bersusun? Perhatikan contoh berikut ya. Pembagian dengan cara bersusun bilangan puluhan. Di sini ada soal 64 dibagi 4. Berbeda dengan perkalian ya. Apabila pembagian dengan cara bersusun bentuknya seperti ini ya. Kita langsung tulis di sini 64. Di sini sudah ada 64 dibagi 4. Jadi pembaginya di luar, yang akan dibagikan ada di dalam sini ya. Selanjutnya 60-an kita bagi dengan 4. Adakah hasil perkalian yang hasilnya 6? Ya, tidak ada. Berarti kita mencari hasil perkalian yang mendekati 6, tapi tidak boleh melebihi angka 6. Berapakah? Ya, betul. 1. Kita tulis di sini 1 ya. 1 dikali 4 berapa? 4. Ya.
Lalu kita kurang. 6 dibagi 4, ya 2. 2 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa ya. Maka dari itu 4 ini kita turunkan ke bawah. 24 dibagi 4 bisa? Ya bisa. Adakah perkalian yang hasil perkaliannya itu 24? Ya, 6. 6 dikali 4 yaitu adalah 24. Kita kurangi. 24 dikurang 24 hasilnya berapa? 0. Jadi 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Sudah paham anak-anak? Baik, untuk lebih memahami lagi, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 54 dibagi 2. Kita selesaikan dengan cara bersusun. Seperti ini ya. Selanjutnya, 50-an dibagi 2. Adakah perkalian 2 yang hasilnya 5? Atau perkalian 2 yang mendekati 5, tetapi tidak melebihi 5? Ya, betul. 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Selanjutnya langsung kita kurangi ya. 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1. 1 dibagi 2 bisa? Tidak bisa ya, maka dari itu 4-nya kita turunkan ke bawah. 14 dibagi 2. Adakah hasil perkalian 2 yang hasilnya 14? Ya, betul. 7. 7 dikali 2 hasilnya adalah 14. Kita kurangi. 14 dikurangi 14 hasilnya adalah 0. Setelah bersisa 0, maka pembagian selesai. Jadi 54 dibagi 2 hasilnya adalah 27. Baik, seperti itulah anak-anak pembagian bilangan puluhan dengan cara bersusun. Ternyata pembagian bilangan bisa dilakukan dengan 2 cara ya anak-anak. Bisa dengan cara pengurangan berulang dan bisa juga dengan cara bersusun. Baik, semoga bermanfaat. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Goodbye. See you next time.